Iya. Jadi materi kita kali ini adalah apa namanya mengulang pengertian tabel dan database. Tentunya ini sudah juga ya dilakukan di Applikom. Jadi hari ini kita mengulang-ulang yang sudah pernah. Ini saya kirim di chat saja. Nah, ini dia. Oke, materinya saya taruh di chat ya, bisa dilihat. Mungkin sudah punya juga ya, mungkin sudah punya. Ya, ini di share screen ada contoh database. Situ ada contoh formulir ya. Contoh formulir. Ini saya buka pakai WPS. Ini saya udah license kemarin. Kalau saya buka pakai Excel seperti apa? Ya, kalau pakai Excel sama aja lah ya. Ini biasanya kalau karena dulu saya buatnya pakai Excel, kalau dibuka pakai yang lain kadang masalah di tampilan ya. Seperti ini. Garis-garisnya kadang nggak ngepas. Ini kalau saya buka di WPS, nah ini ya masih ngepas juga. Oke, saya pakai WPS. Nah, kita lihat di sini, ini sebenarnya mengulang ya, mengulang. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Ini mengulang yang ada di Applikom untuk pengertian tabel dan database-nya. Kemudian untuk formnya sendiri ini mengulang yang ada di Romney ya, accounting system. Ya. Ini contoh formulir delivery order ya, delivery order. Jadi nanti kalau ada penjualan itu dimulai dari pesanan dari customer, mereka customer kirim ke kita namanya purchase order ya, purchase order atau kadang disebut dengan customer order ya. Customer order istilah umumnya sebenarnya purchase order karena yang buat customer maka disebut customer order ya. Jadi kalau kita jual itu judulnya tetap purchase order, tapi yang buat adalah customer, yang beli adalah yang beli. Ya. Maka kop suratnya bukan kop perusahaan kita, ya. Kop perusahaan lain. Nah, ini contoh delivery order. Setelah purchase order dikirim ke kita, terus kita periksa ada dua. Yang pertama kesiapan barangnya, kemudian yang kedua adalah kemampuan dari customer itu. Kemampuan dari customer. Yang meriksa kemampuan dari customer adalah bagian kredit. Apakah customer A itu cukup layak untuk kita berikan kredit? Ya. Kalau nggak bisa. Kalau nggak layak, kita nggak bisa berikan kredit atau
ya harus beli tunai, ya misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pemeriksaannya adalah apakah barangnya ada yang mau kita jual. Kalau barangnya ada, oke. Kalau misalnya barangnya nggak ada, apakah bisa kita belikan? Kita beli dulu. Pesannya kapan? Seminggu. Dalam waktu seminggu apakah kita bisa beli? Ya, kita bisa beli untuk mengisi kekurangan. Atau alternatif lain, apakah bisa kita produksi dalam waktu seminggu? Ya, kita sudah belajar di cost counting ya. Kalau kita bisa produksi dalam waktu seminggu, artinya apa? Artinya pesanan tersebut bisa kita kirim. Setelah semuanya oke, ya, baik dari sisi kemampuan customer-nya sendiri ataupun ketersediaan barang, maka selanjutnya adalah barang kita kirim. Nah, barang kita kirim seperti ini ya. Barang kita kirim seperti ini, buat formulir yang namanya delivery order. Ini nggak nyala, nyala. Ya, delivery order. Ya, delivery order. Delivery order ini harganya mahal ya, harganya mahal. Jadi kalau kalian ngirim barang tertentu, barang-barang yang apa namanya, yang terdaftar ya, barang-barang yang terdaftar, misalnya ngirim pakai kontainer. Tanpa ada delivery order seperti ini, maka barangnya disebut dengan barang selundupan. Ya, barang selundupan. Jadi delivery order ini sebenarnya mewakili dari apa namanya, sah tidaknya barang ya. Kalau barang itu dari PTA, misalnya kalian beli 1 kontainer sepatu Adidas, maka waktu mengirim ke tempat kalian harus ada delivery order dari authorized dealer-nya Adidas. Kalau enggak, ya dianggap itu curian, ya dianggap curian. Gitu. Kemudian nanti lebih lanjut ya, sudah dipelajari juga di perdagangan internasional, ada yang namanya bill of lading, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang kita akan melihat ini saja dulu. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah nama PT di sini, kop suratnya, ya. Delivery order yang buat kita di sini. Delivery order yang buat kita. Kalau purchase order yang buat customer, delivery order yang buat yang ngirim barang, kita yang buat. Nah, di sini kita PT Contoh 001, kemudian dikirim ke PT Warung Modern, kemudian ada tanggal delivery order di sini, jenis penjualannya ada lokal atau ekspor, ini penting juga ya. Mengapa penting? Karena lokal itu kena PPN, kalau ekspor tidak kena PPN ya, ada keringanan kalau kita ekspor karena kita sedang digencar-gencarkan atau ada subsidi untuk ekspor, maka ekspor tidak kena PPN. Atau bisa juga subsidi kalau kita mau produksi barang yang dikirim ke luar negeri, misalnya Adidas ya. Adidas itu bahan dari luar diproduksi di kita, kemudian dikirim ke luar negeri. Itu. Maka pada saat ngirim ke luar negeri tidak dia kena ekspor, ya. Pajak ekspor. Kemudian ada lagi di sini nomor DO, ya, nomor delivery order. Ya. Kemudian ada harga satuan, ada quantity yang dikirim, ada diskon kalau ada, kemudian ada nilainya di sini. Tentunya nilainya di sini adalah harga satuan kali quantity, nanti totalnya dikurangi diskon, ada nilai di sini. Atau kadang diskonnya ada di bawah. Ya. Kemudian total di sebelah kanan 440 ini ada PPN 10%, 44, dan totalnya 484. Ada tanggal pengiriman di bawah, 9 Januari. Tanggal delivery order 3 Januari, tanggal pengiriman 9 Januari. Nah ini ya, tanggal pengiriman 9 Januari. Itu informasi yang ada di sini, ada beberapa yang sekedar tahu, ada beberapa yang penting. Ya, ada yang beberapa penting. Misalnya apa? Misalnya di sini ada nomor urut. Ya, nomor urut. Ya, ini urut 1, 2, 3 gitu ya. Tapi ini nggak terlalu penting. Boleh saja nomor urut ini ganti 11, 12, 13. Tidak berpengaruh. Di sini ada nomor DO.
nomor delivery order 10248. Penting nggak ini? Penting ya, penting. Karena nanti nomor DO 10248 ini akan di-trace dia itu. Invoice-nya nomor berapa. Atau pada saat kita membuat invoice, menagih DO nomor berapa. Barang yang dikirim tanggal berapa, ada di sini semua ini. Ya. Kemudian tanggal DO di sini. Tanggal DO adalah tanggal pembuatan. Tanggal pembuatan dokumen. Ya. Kemudian tanggal pengiriman di bawah. Nih, di bawah. Ya, ini barang real dikirim ya. Di sini, barang real dikirim. Kode produk, nah ini kalau disebut kode produk, nama produk otomatis langsung ketemu, langsung dicari. Kemudian ada harga satuannya dia masing-masing produk yang ada di tabel harga produk. Kemudian ada juga harga satuan yang di DO, ini adalah harga satuan yang hasil negosiasi ya. Jadi kadang harga satuan yang di tabel harga tidak sama dengan yang ada di DO. Belum lagi nanti harga yang di invoice bisa juga nanti berubah lagi karena ada negosiasi, diskon, dan sebagainya. Dalam langkah pembukuan atau akuntansi, kalian nanti jadi akuntan semua, tentunya ada prinsip-prinsip di sini yang mau kita pakai. Misalnya, kapan pengiriman barang ini di jurnal? Ya, kapan? Kapan coba? Tergantung FOB-nya, Pak. Ya, tergantung FOB-nya. Kalau FOB-nya tidak disebut, kalau tidak disebut, sesuai rekening korannya nggak, Pak? rekening koran itu pembayaran. Iya, di jurnalnya, Ya, Pak. ya, sekarang kan kita bicaranya ada di sini, data yang ada di. Kalau kita bicara begitu, lagi kita membahas soal gini, yang kita bicarakan adalah berdasarkan informasi yang ada di sini. Jadi di sini ada 2 tanggal, 3 Januari dan 9 Januari. Maka jurnal pengiriman barangnya kapan? 3 Januari atau 9 Januari? Tanggal pengiriman Januari. 3 Januari, Pak. 9. Ya, ada yang 3, ada yang 9. Ya, nanti dibaca lagi tuh case-nya itu sama PSAK-nya. Ya. Jadi kalau cuma ada info seperti ini, kita harus tentukan itu nanti jurnalnya. Ini kan delivery order, itu artinya jurnalnya cost of goods sold, debit, kreditnya inventory. Ya, inventory. Di sini nih. Di sini nih. Ya, ini kali ini. Jadi inventory dikredit berdasarkan ini kali ini ya. Sebelum diskon, kalau ada diskon dihitung nanti inventory-nya jadi nggak balance. Ya. Tanggalnya 3 atau 9, tadi ada yang 3 ada yang 9, seru nih kayaknya nih. Wah, 9, Pak. yang 3 mana tadi? Nggak bisa saya tunjuk ya, karena kan sama-sama di kuping saya. Iya, jadi ada yang 3 tadi. Ya, tuh, nanti dipelajari lagi ya. Kecuali nanti ada catatan lagi di situ, apa namanya, pindah haknya itu seperti apa, FOB destination, apa FOB shipping point, gitu kan, apa franko pabrik, ada franko gudang pembeli, gudang penjual, dan sebenarnya itu panjang banget ya. Kalau di Keso itu disederhanakan saja, FOB free on board, shipping point, pengiriman, kan. Berarti kita asumsinya ekspor, kita kirim ke Singapura, begitu lepas ke kapal di Tanjung Priok, maka sudah itu kepemilikannya menjadi milik pembeli ya. Begitu lepas ke Tanjung Priok di naik board ya. Kalau itu namanya on board ya, on board ya. On board itu artinya ya sudah di apa namanya, udah ditaruh di atas kapal ya. Kita jangan bayangkan bahwa itu lah bedanya apa sih gitu, di atas kapal sama di bawah kapal gitu. Kalau di bawah kapal tenggelam ya. Ya,
Kalau masih di pelabuhan, belum naik ke atas kapal, itu kita kadang masih keluar biaya banyak ya. Masih keluar biaya banyak itu untuk naikin ke atas, bayar sewa kerannya itu, ngangkat satu kontainer berapa sewanya. Kedua, untuk antri ke atas kapal itu ya, kadang itu harus bayar preman apa segala macam gitu ya. Makanya waktu si Jokowi sama si siapa tuh, siapa ya, itu menteri yang udah dipecat itu sidak ke Tanjung Priok, marah-marah itu ya. Untuk naik ke atas kapal itu bayarnya mahal dan perlu waktu lama. Padahal kan ya harusnya langsung aja itu. Kenapa bisa lama sekali? Itu. Nah, ini yang kita pakai yang mana? Tapi kalau data cuma 2 seperti ini ya 9 Januari. Karena barang dikirim ya, real barang dikirim gitu kan. Barang dikirim. Kecuali ada info lain. Oke, nanti akan kita lanjutkan. Data yang ada seperti ini, ya nanti ada yang disebut dengan format tabel dan database. Ya, format tabel dan kalau infonya seperti ini saja yang saya select ya ini ya, yang saya select, perhatikan. Maka di sini ada kolom ke bawah, kolom. Kemudian ke kanan ada yang namanya baris. Baris. Kolom dan baris di sini kita punya pattern ya. Kita di sini punya punya pattern itu apa sih ya? Pattern itu punya ya misalnya nih, kolom kedua isinya kode produk semua nih ke bawah. Kode produk. Seperti daftar absen kalian ya. Ada di kolom nomor presensi, nomor absen ya paling depan nomor semua. Berikutnya ada NPM yaitu nomor NPM semua. Nama semua ya. Kemudian tanggal lahir semua, dan seterusnya. Di sini ada harga satuan, ada quantity. Nah, ke bawah ini disebut dengan kolom kalau versinya Microsoft. Kalau versi database lain disebut dengan field. Ya. Field. Ini field. Ke bawah. Field. Sedangkan ke kanan, ini yang di atas ini judul ya. Di atas judul. Judul ini nggak dihitung. Di bawahnya ini 1, 2, 3 ini disebut dengan baris. Row. Baris. Atau kalau istilah database ini disebut dengan record ya, record. Jadi setiap record artinya apa? Merekam data ya, ini direkam di sini. Direkam, ada input lagi, rekam lagi di bawahnya. Input lagi, rekam lagi di bawahnya. Record terus atau nambah baris dan seterusnya. Jadi nambah data itu bukan ke kanan tapi ke bawah. Ya, ke bawah. Lanjut. Di sini ada contoh formulir B. Ya. Ini tadi yang kuning ini ada header, kemudian ada detail. Kemarin juga sudah kita bahas ya waktu konversi data. Ini detailnya sebenarnya yang ini saja, yang ada di dalam sel ini, ya data. Sementara yang di header itu tadi ada kepada dan seterusnya, tanggal dan seterusnya ya, ada ini. Kemudian di bawah ada footer. Nah ini kita lihat di sini 10249. Oh, yang ini melenceng ini gambarnya ini. Jadi kalau yang di Excel barunya. Ya seperti ini. Ya. Nah, ini lurus. Oh, enggak ding, sama deh. Sama. Ya, ini melenceng sama. Karena buatnya dulu pakai versi lama ya. Baik. Yang kita perlu lihat di sini adalah ya, di sini ada tabel detail. Ada tabel detail. Sedangkan di sini ada tabel master. Di sini ada tabel master. Master itu apa isinya? Master itu induk ya, nomor DO. Karena ini kita bahas DO, maka di situ adalah nomor DO yang harusnya urut ini. 1028, 10249, 50 dan seterusnya ini ke bawah nih. Kemudian ada keterangan di situ. Tanggalnya, tanggal DO-nya, tanggal pengiriman, nama customer-nya, penjualan, nilai penjualan, lokal ekspor dan seterusnya. Nah, yang
10248 di sini yang paling atas nih. Di sini keterangannya baris nomor 2 ya, 10248. Maka isinya apa 10248? Ini isinya. Terdiri atas produk 011, 042, 072. Nah, ini 10248. Dengan rincian harga satunya $14, kuantitinya 12 dan seterusnya. Kemudian 3 produk ini kalau dijumlah itu adanya di sini 440 ya. Jadi ini 168, 98, 174 tadi munculnya di sini di formulir ini. Ini. Ya. Nah, ini kalau kita lihat yang ada di sini 168, 98, 174. 14, 9,8, 13, 34,80 munculnya di sebelah sini. Ini kode produk ini munculnya dari sini. 3 ini. Jadi sama ini untuk nomor DO 10248, ini tabelnya seperti ini. Berikutnya 10249 ini di bawahnya ini 2 nih ya. 249 dan seterusnya. Nah, header atau footer diambilnya di sini ya. Diambilnya dari master. Ada tanggal DO, tanggal pengiriman, ya, diambil dari sini. Nama customer. Ini nama customer ini juga nanti ada detailnya. Customer 012 siapa gitu ya. Jadi di sini ada customer 012, ada PT ini, ada alamatnya gitu, ada nomor telepon, ada PIC-nya siapa gitu ya, ada direkturnya siapa, mungkin ada nomor rekeningnya, ada NPWP-nya. Untuk yang customer 012, ini yang ada disebut di sini customer 012. Jadi ini ada reference juga ke tabel lain. Jadi yang dicontohkan di sini referensinya adalah nomor DO saja. Nomor DO referensinya di sini untuk detail DO. Lanjut. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya. 10248 yang ada di formulir pertama tadi, maka di sini diambil 10248. Rinciannya adalah tanggal 3 Januari untuk DO, tanggal DO dan tanggal pengirimannya 9 Januari. Maka di sini ada 9 Januari, ini diambil masuk ke sini. 3 Januari diambil masuk kemari, ke form ini. Ini panahnya terbalik ya. Panahnya terbalik. Ini harusnya dari sini ke atas. Gitu ya. Atau bisa juga ini untuk form inputnya bisa ya. Form inputnya maka direcord di bawah. Tapi kalau dibilang di sini report, harusnya ini bukan form input ya. Ini cetakan hasil akhir. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian 10248 lari kemari. 3. Ini tadi ya. Nah, detailnya ini. Detail ini yang masuk ke dalam detail yang ada di sini. Itu pengertian dasar dari tabel dan database. Ini disebut tabel, ini disebut tabel, ya. Yang ada di atas ini disebut form atau report, ya. Ada form itu untuk input, report itu untuk cetakan hasil akhirnya. Tentunya form dan reportnya sama ya. Jangan formnya seperti ini, reportnya bentuknya lain lagi datanya ya nggak mungkin. Harusnya sama. Yang di input 14, yang di report juga 14 ya. Kumpulan dari beberapa tabel disebut dengan database. Jadi database adalah kumpulan dari beberapa tabel. Kalau satu tabel ini adalah kumpulan informasi yang dicatat di sini ya berdasarkan kolom-kolom tertentu yang sejenis, kolom-kolom atau field-field tertentu nih. Ya, jadi ini recordnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini susunannya ke bawah seragam ya, sudah didefinisikan dia kolomnya apa saja. Kalau datanya nggak ada ya dinolkan, tapi kolomnya tetap sama. Kolomnya tetap sama. Seperti ini, diskon 0% gitu ya. Nih, ada diskon 15 ya 0 nggak apa-apa gitu. Tapi kolomnya tetap ada. Dalam tabel 0 dan 0 itu beda ya. Kalau kalian sama ya.
Dompet kosong dan dompet isinya 0 itu sama ya. Sama-sama nggak bisa jajan. Tapi kalau di database atau di tabel, 0 dan kosong itu beda. Contohnya apa? Contohnya kalian ujian. Dapat nilai berapa? 0. Itu. Artinya salah semua di situ. Nggak ada nilai. Beda dengan berapa nilainya? Masih kosong. Mengapa kosong? Karena belum diperiksa oleh dosen. Jadi masih kosong. Itu beda ya. Jadi bisa membedakan di situ 0 dan kosong ya. Kira-kira bagaimana untuk apa namanya pengertian tabel dan database? Silakan. Izin Pak, Yuk. berarti nanti itu kita ngolah data kayak kemarin itu Pak, yang misal DO sekian, ngasilin produk sekian, sama yang buat lembar DO delivery order ya Pak? Ya, Atau nanti sekedar akan olah datanya aja? nanti kita akan banyak yang kita lakukan. Minggu depan kita akan bahas SQL ya. Di sini ada yang tadi ya saya share ya. Ini tadi saya share. Ini dibaca dulu untuk pertemuan minggu depan. Nanti minggu depan akan kita praktekkan. Jangan lupa mudah-mudahan di sini ada. Saya lupa ini. Ada nggak? Harusnya ada. Ini pasti keluar ya ujian nanti untuk UAS ya. Ini menjadi topik penting untuk query. Kok lama sekali. Ini. Oke. Ini nanti dibaca dulu ya untuk PowerPoint-nya. Karena kalau kita bahas ini berarti minggu depan kita nggak bisa praktek. Ya. Kalau kita bahas ini minggu depan kita nggak berita praktek. Nanti saya preview dulu sebagian. Waktunya habis. Jadi minggu depan kita langsung praktek. Kalau langsung praktek artinya apa? Artinya ini harus dibaca dulu ya, baca dulu kemudian bisa install yang diminta di sini ya. Saya sarankan sama kalian ya, kalian sama nanti mau pakai apa gitu ya. Mau pakai SAM boleh atau mau pakai USB web server bisa juga. Atau portable MySQL ya atau pakai yang lain terserah ya. Kemudian untuk yang front end-nya bisa pakai Heidi SQL yang kita sarankan di sini atau kalau saya nanti pakai default-nya ya phpMyAdmin. Jadi kalau kita install SAM nanti di sini kita bisa download SAM misalnya seperti ini. Sorry saya nggak itu ya, nggak share screen ya. Iya, Pak, belum. Iya, diem aja. Jadi ini nanti yang kita minta ada server lokal ya, server lokal untuk database. Ya, nanti bisa download SAM. Ini SAM-nya ada di sini ya. Bisa di-download. Ini software gratis. Nah, di-download dulu. Bisa juga kalau yang lain pakai USB web server. Nah, ini kalau saya pakai 64 bit, yang pakai Linux juga boleh, yang pakai yang lain juga boleh. Silakan. Ini untuk Macintosh, dia ada semua. Saya sarankan pakai SAM semua biar seragam. Ya, ya. Kalau nggak seragam, saya yang pusing ya. Pak, ini kenapa nggak bisa, Pak? Ada yang pakai SAM, ada yang pakai, karena ini banyak yang bisa ya, USB web server. Ya, ini
nih ya. Nah ini bisa juga ini dipakai. Tinggal download ya di sini ya. Nah, itu. Ini kecil. Kalau SAM lebih besar. Cuma ini sekarang kayaknya dia ini USB web server nggak gratis lagi. Ya. Jadi saya sarankan sih pakai ini aja, pakai SAM biar seragam. Kemudian untuk kliennya nanti bisa pakai SAM udah ada default ya di HTML, pakainya PHP MyAdmin yang biasa programming tentu tahu ya. Kalau enggak pakai yang IDE atau yang Windows ya yang bentuknya sudah program itu HEID. Ya, ini ya. HEID SQL. Nah, ini bisa di-download ini. Gratis juga ya. Ya, tinggal download. Ada yang lain bisa pakai The Beaver misalnya. Itu pakai The Beaver berat ya, berat. Jadi saya tidak sarankan. Walaupun ada dosen lain yang ngotot karena dia terbiasa pakai The Beaver, ngajarnya pakai The Beaver. Kalau saya menyarankan itu artinya yang paling ringan ya untuk laptop kalian yang enggak ini. Kalau yang laptopnya bagus-bagus ya terserah aja. Tapi jangan laptopnya pas-pasan terus install yang susah gitu pas lagi ujian nanya saya, jangan begitu. Jadi ini bisa pakai ID atau kalau perlu dari SAM-nya sendiri ini kalau kita jalankan sudah cukup ya, sudah apa namanya sudah tidak perlu itu lagi, tidak perlu program lagi sebenarnya, dia sudah ada PHP MyAdmin. Nanti akan kita bahas minggu depan untuk prakteknya ya, untuk prakteknya. Kemudian di sini nanti ada import data yang kita berikan. Tadi ada nggak di sini datanya? Oh, ini ada ya, ada datinya ini. Ini data yang nanti bisa kita import nih. 05 dan 06 ya, dua ini untuk latihan. Ini. Latihan 5 dan latihan 6 di drive yang tadi saya share. Untuk latihan nanti. Jadi cara import, kemudian cara mengolah data. Kemudian kita akan lanjutkan lagi, apa lagi nih? Setelah import, ini sudah ada ya YouTube-nya juga bisa dilihat. Nah, kalau ada yang mau nanya langsung ya. Ini saya karena materinya agak banyak, saya agak percepat saja. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Pak, yang XAMPP tadi itu harus pakai yang versi terbaru atau bebas, bebas. Yang lama juga nggak apa-apa. Kenapa emang? Ya saya masih pakai yang 8.0.9, Pak. Oh, itu udah versi 8. Ya, ada yang versi 7, ada yang versi 8 ya ini ya. PHP-nya nih, PHP-nya. Ini udah bagus, nggak apa-apa. Pakai versi 5 juga cukup. Ya, karena kita nggak sampai detail banget nanti ya. Cuma apa namanya pengenalan, import data, kemudian ngolah data gitu ya. Kalau di kelas mungkin kita bisa ini ya, saya bisa ini akrobat gitu ya. Kalau di online gini kan akrobatnya susah ya. Kadang saya bikin skrip dengan cepat, terkirim ke tempat kaliannya lambat. Ya, ini jadi nanti intinya yang namanya SQL. SQL ini singkatan dari Structure Query Language. Jadi merupakan bahasa dia ya. Dia bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Jadi kalau orang yang dari Jawa ya gampang. Ya, karena yang menciptakan orang Jawa. Structure Query Language. Structure itu apa? Terstruktur. Query ya, query waktu di Excel sudah kita biasa membuat query atau membuat filter. Ya. Jadi aslinya dia itu filter terstruktur ya. Language ya bahasa. Bahasanya pakai bahasa manusia banget ya.
pakai bahasa manusia banget. Di sana ada apa namanya? Ada yang besar ini ada data definition language, ada data manipulation language dan seterusnya. Ya, nih. Buat kita nanti yang dipakai cuma data manipulation language yang ini saja. Kalian bisa baca lagi rinciannya. Yang di sini, yang di depan, bagaimana dia membuat tabel atau database yang atas. Yang kedua, bagaimana mengubah tabel atau database. Yang ketiga, bagaimana menghapus tabel atau database. Namanya create, membuat tabel atau database. Contohnya ini tadi. Kita membuat tabel seperti ini. Nah, berarti kita harus mendefinisikan nomor DO. Nah, misalnya di sini adalah angka terdiri atas 5. Panjangnya nih, 5 digit. 10249. Kode produk. Berarti di sini karakter, karena ada karakternya walaupun ada angkanya. 1, 2, 3, 4, ditambah 3 lagi, jadi 7 panjangnya. Harga satuan, numerik. Quantity, numerik. Diskon, numerik. Nilai penjualan, numerik. Jadi kita mendefinisikan ini. Mendefinisikan ini. Data yang akan kita simpan, formatnya apa? Kita sudah belajar format kemarin waktu import data ya. Yang penting di situ ada 3 karakter, kemudian tanggal, dan angka. Ya, walaupun banyak sekali nanti kalau kita bicara database, kalian pernah buka akses ya waktu di Applikom. Di sana itu banyak sekali ya. Numerik saja bisa beda-beda ya. Bisa pendek, bisa integer, bisa long integer dan seterusnya. Ya. Kemudian ada data yang lain, boolean, true false misalnya. Ada memo ya, keterangan memo, ada karakter, ada variabel karakter. Karakter di misalnya nama kalian dibatasi katakanlah 30 huruf atau 50 huruf. Nama perlu dibatasi ya, karena nanti waktu mencetak di ujian misalnya kolomnya sudah disiapkan di situ ya. Beda dengan keterangan. Keterangan bisa variabel ya, bisa 5 huruf, bisa 10, bisa 200 huruf misalnya. Bisa juga image, ya misalnya foto kalian masuk ke database sistem akademik ya, di STAN, nah, misalnya seperti itu. Nah, berarti dia ada image ya. Nah itu yang disebut dengan data definition language di sini. Create tadi menciptakan, membuat ya, kemudian yang kedua mengubah. Misalnya numerik di sini untuk angka 10249 nanti sudah mentok 99999. Kita nggak bisa nambah lagi. Ini kita bisa ubah nih untuk kolom A-nya. Ini nomor DO diubah jadi 7 misalnya. 7 karakter 7 angka 7 digit ya, misalnya seperti itu. Nah, ini sebaiknya membuat ini sesuai kebutuhan ya. Misalnya kita mau mendefinisikan nomor DO ini dengan 10XXX misalnya. 10 adalah wilayah, belakangnya adalah nomor. Asumsinya nomornya maksimal 999 untuk wilayah, satu wilayah. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga 10 yang di depan adalah bulan, bisa juga ya. Atau tahun bulan misalnya dan seterusnya. Ini bisa didefinisikan semua. Nah, ini penomoran kan sudah dipelajari juga ya di Romne ya. Tentunya kalian sudah lupa semua kan? Tahu, masih ingat kan? Masih lah. Ya, Romne itu kan favorit ya. Iya, jadi cara membuat nomor ini jangan bayangkan nanti kalau cuma 5 digit kurang, Pak. Karena kan kita nanti bisa jadi 7 digit, maka definisi di depan langsung 7 digit. Nah, itu apa? Itu nanti jadi, kan kita sudah pelajari ada yang namanya pengendalian input ya. Kalau misalnya kita sekarang masih 5 digit, misalnya di sini 10248, 249 dan terusnya ke bawah, itu kan masih jauh banget. Ya kita definisi 5 digit saja. Karena nanti kalau misalnya 10249 diketik 1024
pas ngetik 9 itu kan jajaran itu ya, touch di keyboardnya itu antara 9 dan 8. Kepencet dua-duanya. Jadi tertulis 102489. Itu jadi 6 digit kan, 102489. Nah, itu kalau misalnya kita batasi di sini 5 digit, maka dia tidak bisa terinput 102489, dia langsung error. Teneret gitu ya. Kasih tahu gitu kan. Nah, jadi kita langsung bisa edit, kita bisa betulkan. Itu dia salah satu gunanya kita mendefinisikan ini pas sesuai dengan. Kalau nanti sudah mentok 99999 baru kita bisa ubah dia ya, kita ubah tadi ya, sesuai definisi di sini kita bisa ada alter ya. Alter itu mengubah, alter table ya. Kemudian drop menghapus. Drop menghapus. Sebagai akuntan kita nggak ada akses ini. Data definition language nggak ada. Kita nggak diminta untuk ini ya. Kita nggak diminta untuk ini. Mengapa? Ya ini haknya internal ya. Sebagai auditor ya kita kan hanya mengolah data, nggak boleh input data. Kalau kalian input data, wah, udah nggak beres itu, ya kan? Udah nggak beres. Nah berikutnya ada di sini ini untuk apa namanya database administrator ya. Ini sama nih yang pertama juga, yang ini juga sama nih. Ya di sini untuk transaction ini biasanya ini bisa di apa namanya dibatasi begin sama commit ya. Kita masukkan begin, kita buat transaksi, kita buat perintah-perintah terus beberapa. Lanjutnya dengan commit di sini artinya dengan commit artinya beberapa perintah yang kita taruh setelah kata-kata begin kita laksanakan. Atau kita rollback, ya, kita kembalikan semula. Misalnya seperti itu. Ini transaction. Kemudian di sini untuk database apa namanya otorisasi ya. Misalnya kalian nih mau masuk ke perusahaan, dikasih user, kemudian dikasih di sini grant ya, dikasih akses, hak akses. Nah, dan ini untuk apa namanya melarang. Nah, grant misalnya kalian punya hak akses untuk baca saja, itu ya, atau bisa. Nah, untuk yang 1, 3, 4 bukan hak kita. Nah, jadi kita sekedar tahu saja. Nah, yang hak kita yang mana? Data manipulation language. Data manipulation language. Ada data. Ada data. Apa yang bisa kita lakukan? Ya tentunya di Applikom sudah dipelajari juga ya. Di situ ada select, memilih data. Akuntan kan begitu ya. Memilih data, insert, menambah data, update, mengubah data, delete, menghapus data. Nah, itu. Sebenarnya ada lagi selain 4 itu. Yang terakhir apa? Membiarkan saja. Seperti kalian. Kalau mengerjakan soal nggak ada, nggak ngapa-ngapain itu. Membiarkan saja. Nggak ada, itu bercanda ya. Yang nomor 5 bercanda. Ya, jadi kalau nanti ada soal, kalian bisa select, bisa insert, update, delete. Nah, sebagai auditor, kita hanya punya hak yang select saja. Insert, update, delete, enggak ada. Bahaya nih kalau datanya si auditi kita delete atau kita ubah gitu ya, penjualannya 500 jadi 600, enggak boleh. Insert kita tambahin, jual 5 kali jadi 6 kali tambah dengan data baru gitu ya. Enggak boleh. Kita hanya bisa select, memilih data. Memilih data. Nah, maka di sini berikutnya ya yang diperlukan hanya select saja. Iya, select saja. Ya. Lanjut. Nah, ini bahasanya ya, bahasanya. Tadi udah saya bilang kan bahasa Jawa ya. Select nama kolom, from nama tabel, where syaratnya apa. Ini terakhir ada titik koma, ini standar database ya. Standar database artinya setelah ada titik koma kita enter dia bisa di-execute. Kalau belum ada titik koma dia nggak di-execute. Karena kalau di enter saja ini artinya masih lanjut ya.
Ini select, nama kolom, kemudian sebelah kanan enter, jadi from, ini masih belum execute. Terus sampai titik koma di sini, baru klik execute, baru bisa. Select from where. Enak banget kan pakai bahasa Jawa begini? Ya, mudah. Select nama kolom. Kolomnya apa? Ini kolomnya. Nomor DO, kode produk, harga, quantity, diskon, nilai penjualan. Jadi kita bisa memilih nih, terserah yang dibutuhkan datanya. Di sini ada lagi nomor DO, tanggal pengiriman, nama customer, nilai penjualan. Lokal ekspor dan seterusnya, ini nama kolom. Kita butuh data apa? Kalau semua ya kita bisa pilih 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau ada shortcut. Kalau semua berarti select bintang ya, asterik ya, bintang ya, bintang yang ada di numerik itu ya. Atau yang di keyboard itu di angka 8 ya, di atasnya ya, pakai shift itu ya. Itu pakai bintang, itu artinya select semua. Sini. From, nama tabel ya, nama tabel. Nama tabelnya mana? Nama tabelnya ini. Ini nama tabel, itu di atas ada tabelnya, ini ada tabelnya ya. Jadi ini nama tabel yang ada di atas ini. Atau di sini karena pakai sheet ya, ini nama sheetnya. Nanti satu tabel dia. Ini ada namanya. Where, syaratnya apa? Syaratnya misalnya kita cari yang tahunnya 2020 saja, atau kemarin ada permintaan 2000 berapa kemarin di soal yang diubah dan tetap salah. 2021 ya, Pak. 2021 ya, datanya padahal nggak ada ya. Saya minta diubah 2011, dia ngetiknya terkirim salah di WA-nya, jadi ya sudah, masa diubah lagi. Ya, 2000 jadi 2021, datanya 2012 aja maksimal. Apa 2011 malah 2012 ya. Ya, itu. Jadi where misalnya tahun sama dengan 2021. Kalau biasanya kita pakai filter, nah sekarang pakai ini. Oke, pakai perintah. Apa kelebihan menggunakan query daripada pakai Excel? Ya, kita sudah pengalaman kemarin ya menggunakan Excel. Ternyata menggunakan Excel untuk mengolah data 100.000 baris, saya pakai laptop workstation ya. Ini punya Lenovo, RAM-nya 16 yang ini. Kalau yang satunya 32, yang ini 16. 16 itu sudah mulai agak pakai i7 terbaru. Grafiknya juga 8 GB lumayan. Iya. Itu masih agak ngadat-ngadat ya dengan Excel 100.000 baris. Padahal kalau kalian audit, coba bayangkan, kalian nanti jadi auditor pajak gitu ya, mau meriksa datanya BCA. BCA nasabahnya 120 juta. Excel baru membuka nomor rekening saja sudah nggak sanggup ya. Karena kan Excel itu cuma 1 juta. Ini nomor rekeningnya saja udah di atas 100 juta. Itu nggak bisa dibuka. Apalagi detailnya ya. Satu rekening ada transaksi. Kalian punya rekening paling nggak 1 bulan, kalau nggak ada transaksi, paling nggak ada biaya administrasi dan bunga tuh, sama pajak gitu. Udah 3 transaksi tuh. Jadi kalau 100 juta ya udah 300 juta itu. Nah, tuh kalau nggak ada transaksi. Tapi kalau yang gamer-gamer, kalian yang gamer-gamer banyak transaksi ya. Misalnya seperti itu. Jadi yang kita pelajari menggunakan Excel itu kita belajar teorinya. Bahkan yang sudah dipelajari di Applikom pun kita ulang-ulang. Agar apa? Agar nanti kalian itu sudah terbiasa dengan itu. Mau menggunakan bahasa apa saja boleh. Query boleh, apa boleh. Agar terbiasa dengan itu. Akuntan kan begitu ya. Waktu kalian pertama kali semester 1 membuat jurnal, itu susah banget kayaknya gitu ya. Ya nggak susah banget, tapi susah gitu ya. Diingat-ingat.
Kalau penjualan kredit, debitnya apa ya? Oh, piutang. Kreditnya? Oh, kreditnya penjualan. Cost of goods sold debit. Kreditnya inventory. Itu dihafal-hafalkan. Tapi setelah semester 5, nggak lagi sudah. Begitu kalian terjatuh, keplesetnya ke kanan, maka latah teriak debit. Kalau keplesetnya ke kanan kiri, teriaknya kredit gitu ya. Kelihatan tuh kalau anak stan terpleset. Beda dengan anak lain, mungkin teriaknya copot gitu ya. Kalau anak stan itu jurnalnya teriaknya masih begitu. Debit gitu, kredit gitu kan. Kepleset nggak jadi, reversing entries. Apa yang lain gitu. Nah itu. Jadi kita menggunakan ini sebenarnya seperti filter ya, seperti filter di Excel. Seperti filter di Excel, tetapi ini sangat powerful untuk data yang sangat besar. Jadi nanti data 1 juta, 1 miliar, ya tidak masalah. Dengan perintah seperti ini langsung dia seret gitu ya, langsung ketemu hasilnya. Dan hasil yang terpilih bisa diekspor ke Excel untuk diolah lebih lanjut. Jadi misalnya data nasabah BCA 100 juta, ya kan? 100 juta. Kalian filter di sini where yang dari Jakarta saja misalnya. Terpilih sudah itu dari 100 juta jadi 10 juta. Nah, lanjut lagi where-nya dari Jakarta dan misalnya ya. Dan tahun 2021 saja kan dari 10 juta transaksi itu nasabah tadi ya. Anggap saja oke, kita ulang. 100 juta transaksinya 3 misalnya jadi 300 juta. Kita select yang dari Jakarta. Total ketemu 30 juta transaksi. Kemudian dari Jakarta 30 juta transaksi langsung kita select lagi. Kita select lagi yang transaksi 2020 saja. Dari 30 juta udah langsung muncul tuh jadi 3 juta saja transaksi. 3 juta. 3 juta belum bisa dibuka pakai Excel. Ya. Kita akan pecah lagi nih. Misalnya yang PNS saja. Wah, ya ketemu tuh 3 juta, yang PNS ketemu 1 juta. Wah, 1 juta. Dari 3 juta ketemu 1 juta. 1 juta dibuka pakai Excel masih susah. Baru kan tambah lagi. Jakarta 2021 PNS pajak misalnya. Jadi hanya transaksi yang punyanya anak pajak, anak stan lulusan pajak. Anak lulusan stan yang ditempatkan di pajak. Nah, dari 3 juta transaksi dari 1 juta transaksi ini ternyata yang anak stan ditempatkan di pajak ternyata 900.000 misalnya. Jadi 1 juta. Wah, ternyata anak pajak paling banyak transaksinya, 900. Dibuka pakai Excel masih susah. 900, agak berat tuh, 900.000 baris ya. Hampir mentok tuh Excel-nya. Ya. Nah, jadi kita bisa pecah tuh 900, kita bisa pilih misalnya yang laki-laki ketemu 500, yang perempuan ketemu 400.000. Nah, kita save tuh dua-duanya. Yang laki 500.000, yang perempuan 400.000. Sudah bisa dibuka pakai Excel. Masih lambat. Nah, masih lambat. Kita bisa pecah-pecah lagi. Misalnya yang perempuan 400.000 kita pecah. Top 100.000. Yang paling atasnya 100.000. Habis itu 101 sampai 200.000. 201 sampai 300.000. 301 sampai terakhir. Jadi 4 file. 4 file kita buka pakai Excel, jadi 4 sheet. 100.000 pertama, 100.000 kedua, 100.000 ketiga, dan seterusnya. Bisa 4 sheet, bisa juga 4 file. Jadi kita bisa begitu nanti trikinya ya. Kita pecah-pecah. Nah, nanti baru kita olah tuh. Oh, ternyata transaksinya anak pajak, misalnya, itu ada ini yang terima transaksi, ada uang masuk dari wajib pajak gitu, dari PT apa, dari PT apa, dari PT apa. Langsung ketemu dah itu. Langsung ketemu. Nah, diawasi langsung.
Jadi nanti di antara kalian yang kerja di PPATK salah satunya begitu, ya. Salah satunya begitu. Tapi ya kalau sudah di PPATK nggak pakai Excel lagi, ya sudah belajar query-nya sudah lanjut ya. Nanti langsung dengan perintah-perintah. Nanti query ini bisa banyak sekali ya. Ya, ini bisa banyak sekali. Select misalnya, select nama kolom ya, nama kolom. Ini bisa diisi dengan misalnya di sini kan ada ini ya, harga satuan quantity. Kita bisa select harga satuan, bisa select quantity, bisa juga select harga satuan kali quantity. Jadi selectnya bisa rumus-rumus. Harga satuan kali quantity kali 1 minus diskon. Maka kita ketemulah kolom penjualan di situ. Jadi select di situ nanti bisa diisi dengan fungsi-fungsi, rumus-rumus Excel. Bisa juga dengan fungsi if, bisa dengan fungsi average, bisa dengan fungsi standar deviasi, dan seterusnya. Semua fungsi, ribuan fungsi bisa dipakai. Itu. Ya. Kemudian ini oke, itu apa namanya? Ini contoh ya. Contoh ini select ini. Ini ada 2 perintah, yang pertama dan yang kedua. Nah, ada where. Nomor buktinya sama dengan ini saja gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini salah satu tampilan dengan ini ya. Ini dengan Heidi ya, Heidi SQL. Ini Heidi. Dengan Heidi seperti ini. Ini nanti setelah file latihan yang ada, bukan file ya, ini ya, tabel latihan ini setelah diimport nanti diimport ke dalam SAM, kemudian nanti ada seperti ini, latihan, ada jurnal dan bagan akun. Nah, kita bisa select dari jurnal transaksinya seperti ini hasilnya. Contohnya nanti kita akan praktek minggu depan. Baik, sementara kita dari situ untuk previewnya, ada pertanyaan atau sudah download? Sudah download belum? Baru download yang SAM PP itu, Pak. Oh ya, silakan. Saya udah download tapi mungkin download lagi juga nggak apa-apa. Waduh, lambat ya ini ya. Termasuk lambat apa cepat ini? Lambat, Pak. Ya, ini makanya nggak ngadat. Makanya tempat saya videonya ngadat-ngadat. Ini kalau lagi di tempat lain cepat sekali. Kalau di rumah sinyalnya jelek. Pak, izin Pak, itu satu kelas itu harus sama ya Pak makanya? Tidak harus sama, tapi kalau bisa sama. Jadi nanti kalau misalnya ada trouble, saya jawabnya seragam. Iya, Ya, bukan nggak boleh nggak sama, bebas. Kalian nanti boleh apa saja gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya ada trouble atau apa ya, jangan ini, kalau misalnya waktunya nggak cukup, jangan kita habis untuk trouble-nya trouble saja, karena kan bahkan install saja nanti terus satu jangan install beberapa ya, jangan install beberapa, karena itu nanti kan port yang open itu sama ya, jadi kita misalnya kita pakai SAM, nah, kemudian install pakai USB web server misalnya. Nah, itu portnya sama, jadi tabrakan. Kecuali di set portnya lain. Nah, begitu di set portnya lain, maka pada saat kita pakai Heidi SQL atau pakai MyAdmin, itu portnya juga harus di setting lain kan. Nah, itu kalau nanya ke saya ya nggak bisa habis jadinya.
Pak pakai 3306, saya pakai 3307, saya pakai 3309. Wah, pusing jadi. Iya. Memang nanti kalau sudah mahir nggak apa-apa, tapi untuk belajar saya sarankan sama aja dulu ya, sama. Kliennya juga dari ini saja cukup, dari sumnya saja sudah cukup. Kemudian nanti kalau misalnya mau pakai HDXL nggak apa-apa, hampir sama gitu ya. Tapi saya nanti yang yang saya pakai buat praktek dari default ya, dari sumnya default. Ini agak lambat ini, lambat ya, masih ini saya pause saja, saya lanjutkan nanti. Saya juga udah download juga kayaknya. Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan yang mungkin ada yang menarik-menarik. Izin bertanya Pak, kalau misalnya pakai versi Ya. 7 nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa, versi 5 juga nggak apa-apa. Yang penting pakai SAM. Baik Pak. Ya, SAM yang lama, kalau saya nggak tahu yang stan itu pakai apa di induknya itu ya. Sempat saya lihat versi 5 masih belum diupdate. Itu perbedaannya fasilitas-fasilitas yang kita nggak pakai ya, yang lebih lanjut ya. Kalau yang kita pakai nanti MySQL pertama itu udah bisa semua. Yang link dikirim oleh itu udah ada contoh juga yang dikirim oleh dosen koordinator ya. Itu kan dulu saya ngirim. Bagaimana? Ada lagi? Saya lupa ini belum ngisi portal ya. Silakan kalau ini sambil dibuka-buka ya, itunya sambil dipelajari. Saya harapkan dipelajari dulu, dipraktekkan dulu. Nanti minggu depan jadi kita sudah relatif lancar ya, relatif lancar. Terus kalau ada masalah nggak usah ditutup-tutup, kita buka saja, kita ini apa namanya, kita selesaikan bareng-bareng. Karena apa? Karena library error-error itu yang penting ya buat kalian, buat auditor ya. Kayak temuan-temuan itu library-nya penting ya buat kalian. Kalau dari bukunya Aren saja ya sudah gitu-gitu aja. Tapi kalau di lapangan nanti ada tren gitu ya. Lari ini sekarang begini, sekarang manipulasinya begini, sekarang manipulasinya begini. Nah, itu tiap tahun berubah itu. Saya ngisi ini dulu. Portal. Lima 25 ya. 525. Portal.
Yang udah hadir semua ya ini ya? Udah hadir semua, Pak. Billy, Gok mau lihat ada ya? Hadir, Pak. Faras. Joe, ada Joe. Hadir, Pak. Dan oke. Saya simpan. Sudah. Ya. Waktu Applikom dulu database sudah dikenalkan juga kan? Bagaimana? Belum sepertinya, Pak. Pakai akses sudah? Itu pelajaran SIA, Pak. SIA? Ada Iya, Pak. prakteknya? SIA ada prakteknya? Tapi cuma sekilas gitu. Teori aja. Teori. Kok SIA malah ada ya, sistem informasi akuntansi? Pakai Romni kan? Iya, Pak. Pakai Romi. Waduh. Ya dulu saya ingin ada harmonisasi kurikulum ya. Itu jadi kalau kita bahas ini di mata kuliah ini, jadi biar nggak tabrak-tabrakan. Itu kalau Romni bahas itu ya nanti waktunya, karena kan Romni itu banyak sekali yang perlu dibahas yang lain. Jadi nantinya di tempat lain lemah. Applikom. Nah, ini yang baru nggak ada lagi Applikom, adanya pengantar teknologi informasi ya. Itu ada pengenalan bahasa pemrograman. Saya minta pakai PHP atau HTML, tapi kayaknya yang dipakai itu Python kayaknya. Python. Ya nggak apa-apa sih, terserah aja. Saya udah beberapa tahun nggak ngajar Applikom, dulu pernah ngajar juga. Ada yang pernah saya ajar kelas ini? Applikom? Nggak ada kayaknya nih. Nggak ada yang ngaku soalnya. Sebenarnya saya ada ininya, ada apa? Ada yang udah saya download sama atau ini, tapi di mana ini? Ini saya download ulang. Oh, 9, 10. Kemarin ada itu ya, ternyata keluar lagi ya, consolidate ya. Tahun lalu saya udah minta untuk tidak dikeluarkan, tahun ini dikeluarkan lagi ya sudah. Nggak apa-apa, pakai Excel ada. Kalau pakai Google Sheet nggak bisa. Consolidate udah ditinggalkan ya, cukup dengan pivot atau dengan rumus sum if, count if, sudah jadi. Dengan consolidate ya kalau software baru udah nggak ada malah. Ini saya share screen, coba mudah-mudahan saya bisa ya. Ini saya baru download tadi apa namanya sum-nya. Ini saya
Mana? Oh ini. Next. Nah ini ya, lihat dia karena program bukan dia apa namanya, ini kan server sendiri nantinya. Ya, ini dilihat ini bukan langsung ke program file ya, misalnya ke C di sini atau saya mau di D misalnya, saya taruhnya di D misalnya. Next, kemudian seperti ini, ya next. Oh ini nggak usah, ini harusnya tadi. Nggak apa-apa, udah terlanjur. Jadi ada apa namanya? Kalau tadi dipilih jadi lari kemana? Kita install. Itu Zoom yang terbaru kayak gitu. Saya nggak tahu nih apa masalahnya. Pak, izin Pak, installnya memang lama ya Pak? Lama. Iya lama, apalagi kalau sambil nge-zoom, ya. Kalau ambil ini saya aja lama, apalagi yang apa? Yang Ya, dari tadi belum sampai setengah Pak. ya, ini lama nih. Saya juga lama. Padahal saya harusnya udah lumayan ya, harusnya sih. Walaupun ini laptop lama, coba lihat. Oh begini. Ini harusnya udah lumayan ini. Ternyata masih lambat juga. Gak apa-apa, ini kan sambil menunggu waktu aja ya. Kalau USB web server mungkin jauh lebih cepat ya. USB web server atau apa yang lainnya. Laragon. Oh iya, Laragon juga bisa ya. Ini ya. Kalau dulu ini server Tugu nih, waktu saya ngajar-ngajar pertama. Ini Laragon juga seru nih. Laragon download. -147. Oh ada yang portable nih, asik. Pakai PHP 5, SQ5. Ini coba. Ini tahun berapa? 2016 ya. Ini saya pakai dulu ini.
Di antara kalian udah ada yang selesai installnya? Saya Pak udah Pak. Udah, udah coba, udah jalan. Boleh Pak. Hah? Udah dicoba tapi langsung masuk ke kontrol panel ya Pak. Disuruh ngaktifin beberapa apa ini? Ya, Fitur coba kayaknya Pak. kamu share screen. Baik Pak. Tampilannya seperti ini Pak. Coba di start. Apache-nya Yang di start dulu. Apache-nya yang paling awal. Bisa nggak? Oh, nggak mau. Coba kamu keluar dulu. Quit. Ada di itunya nggak? Ada di apa? Oh, kamu nggak itu ya? Nggak share desktop ya? Share itunya aja ya tadi. enggak, tadi Share desktopnya aja. Share desktopnya, share screen-nya. langsung full Pak. Iya. Kamu Oke. stop share screen, stop biar keluar itunya. Oke, Itu Pak. kan menunya ada di bawah. Iya Pak. Kalau share window ini saya nggak bisa susah bantuin. Jadi nanti sekalian yang lain lihat ya ini ya, karena ini masalahnya SAM di Windows yang baru dia ada User Access Control ya UAC ya. Itu security-nya Windows yang kadang nyusahin. Coba kamu jalankan. Ini pakai Windows 11. Nah, itu kamu itu keluar dulu tuh yang di itunya, yang di bawah ya. Yang di ini. Nah, di tray-nya, itu Pak? ya di tray-nya kamu keluar dulu ya. Dua-duanya, Pak. Keluar. Ya. Quit itu udah. Coba ada lagi dah. Udah habis. Bagi Windows 11 ya itu kadang bikin masalah. Ada lagi nggak? Malah akses denied, Pak. Sebentar, Pak. Masih dicoba. Iya. Quit. Di sini tulisannya akses denied gitu, Pak. Mana? Nggak kelihatan. Sebentar, Pak. Exception violation modul kamu access. Itu ya. Pakai text manager coba di shutdown itu. Baik, Pak. Control Alt Del text manager. Ya. Jadi itu nanti masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Iya, seperti Pak. Coba lihat di bawah lagi ada nggak di itunya? Nggak di tray-nya ada nggak? Di tray-nya? Masih ada. Oh masih. Sudah, Itu Pak. plus udah ya. Ya, Oke, udah tutup. Nah, kamu jalankan tapi jangan diklik ya, diklik kanan. Oh, run Diklik administrator, kanan. Pak. Iya. Nah, itu run as administrator. Iya. Ini mudah-mudahan bisa. Nah, coba nanti nunggu dulu. Coba start dulu. Yang Apache. Iya, Apache dulu. Apa tuh? Certain activities may be due to block port missing dependencies. Aduh. Ini Windows 11-nya saya belum terlalu familiar ya. Iya, Pak. Padahal ini udah pakai admin ya. Coba kalau MySQL-nya jalan nggak? Ya itu Allo Access. Iya. Nggak mau juga? Nggak mau juga, Pak. Sama itu. Itu di blok di Windows 11 ya? Iya, tadi ada tulisan di UAC-nya suruh dinonaktifkan dulu, Pak. Coba aja UAC-nya User Access Control-nya di mana dicari. Oh iya, Pak. Diedit. Di kontrol panel ya. Iya. Nah, itu kebawain aja. Ya, misalnya begitu nggak apa-apa. Coba mau nggak?
Apa di restart lagi Pak? Dikeluarkan dulu. Enggak, langsung coba. Nah, masih belum bisa Pak. Nggak mau. Dari sini Coba. silang seperti Pak. Coba ke config, coba pencet config, Vin. Ya. Terus bagaimana? Ada mana? Nggak ada ya. Di Farhan bisa? Yang 11, yang 10 biasanya sih lancar. Saya bisa Pak 11. Bisa. Bisa Pak. Hehe. Aduh. Ya, kalau config itu lokal itu enggak Oh, iya, Pak. itu. Enggak. Services, coba services coba ada enggak? Ada enggak ya? Di mana ya? Dia enggak. Masalahnya tuh di blok di tadi ada di mana? Itunya di bloknya di mana tadi? Coba. Agak susah juga ya. Masalahnya saya laptopnya nggak bisa ini Windows 11. Prosesornya masih generasi ke-5, perlu generasi ke-6. Apa perlu diinstal ulang aja, Pak? Sampai ini. Enggak. Itu pasti diblok lagi karena itu dari Windows-nya. Oh iya, Pak. Sebentar, ini saya lagi install Laragon. Coba kamu install Laragon deh, bisa nggak? Itu tutup dulu tapi ya, kalau Iya, harus Pak. keluar dulu ininya. Semua service yang ada itu apa namanya? Tadi SAM-nya itu ditutup dulu. Baru install lagi. Laragon lebih kecil ya. Coba saya. Kalau ini download yang portable aja Laragon. Nah, di saya Laragonnya jalan.
Ini saya pakai Laragon ya. Coba bisa di-download kalau misalnya mau. Ini tempat saya jalan dan kecil ya. Laragon ini. Laragon ORG, download. Kemudian saya tadi pilih yang portable ya, yang bawah ini. Yang kecil. Atau silakan aja kalau mau nyoba yang besar juga boleh. Kemudian ini setupnya belum selesai yang SAM. Nah ini nanti adanya seperti ini. Ini PHPMyAdmin nggak ada ya. Jadi kalau kita klik database maka langsung akses ini Heidi ya. Ini Heidi seperti ini bentuknya. Heidi MySQL nanti bisa kita langsung import. Ini ada di mana nih? Apache-nya baru minta. Pakai bahasa Indonesia ya. Pengaturan. Ada nggak bahasa Jawa? Umum. Umum. Bahasa aplikasi. Saya ganti bahasa Jawa coba. Kok masih bahasa Indonesia? Nah, ini nanti ini masih lihat ya? Tempat saya masih lihat? Masih, Pak. Lihat nggak? Masih. Masih. Nah, ini yang penting ya. Jadi kita bikin di sini koneksi namanya ya, connection yang sebelah kiri ini. Kemudian ada apa namanya? Kita pakai tipe apa di sini? Ya, biasanya pakai TCP IP yang standar. Localhost itu lokal ya, komputer lokal. Kalau mau ke server, misalnya nanti terpaksa pakai server saya ya di sini pakai alamat ya, misalnya apa gitu ya, stan ACID atau apa atau nomor nomor IP-nya bisa ditaruh di sini. Kemudian ini user ya, kalau lokal itu root itu paling tinggi ya, root itu akar ya. Ya, akar root. Passwordnya default ya tidak ada. Ya. Kemudian ini port tadi yang saya bilang ya. Port ini portnya Windows. Itu satu port cuma bisa satu yang pakai. Port itu pintu ya, pintu belakang. Nih, cuma satu. Jadi nanti kalau install ada server database yang lain, portnya harus diubah. Ini defaultnya 3306. Nah, ini kalau kita open, berarti kita bisa langsung connect ke Laragon punya saya. Ini Laragonnya tadi nih ada ya tuh ya. MySQL-nya udah jalan ini di 3306. Ya, 3306. Ini maka di sini kita bisa sudah lihat ya. Ini ada database Laragon. Kemudian di sini ada tes ya. Isinya apa tes itu? Tes itu nggak ada isinya. MySQL ada isinya. Nanti kita akan import data ya, akan import data. Kita akan pelajari minggu depan. Datanya yang akan kita import adalah data di ini ada 2 ya. Latihan 1 dan latihan 2 nih. Akan kita coba nanti minggu depan.
Ini saya pakai Laragon. Laragon PHP MyAdmin-nya nih default-nya yang ini nggak ada, yang portable. Kalau kita mau tambahkan, kita klik kanan di sini, ya. Ini PHP-nya, ini PHP lama ya. Iya, PHP-nya lama. Ini nggak ada. Menunya diklik di sini ya, klik kanan ya. Klik kanan mouse. Nah, itu udah terlihat. Nah, PHP-nya tidak ada, kita harus install dulu. Install ya, ini PHP-nya nggak ada nih. Kita install. Ya, sedang download. Ini setup udah selesai kali. Setupnya. Oh ini dia. Kenapa nih malah hang kali ya? Close, ini sudah ada. Ini. PHP 55 plus is required. PHP 55 PHP 55. Ini berapa? 55 plus, di sini 549. Kalau kita tambahkan PHP nggak mau. Lima empat sembilan. PHP 74. Ternyata pakainya yang ini. Mana download? Oh, belum ada. Gimana tadi Mas, siapa tadi yang itu yang belum jalan tadi, udah bisa belum? Kalau nggak bisa dicoba pakai Laragon deh ya. Iya, Pak. Udah bisa belum? Belum. Belum, Pak. Tadi install Laragonnya udah bisa dijalanin, Pak. Udah bisa. Ya, Laragonnya. Laragonnya. Ya sudah, kalau misalnya itu pakai Laragon saja. Kayaknya Laragon ini kan ada versi portable-nya ya, lebih enak. Mungkin lebih mudah ya.
Yang lain bagaimana? Laragon udah bisa. Yang bisa pakai SAM juga nggak apa-apa. Laragon dicoba. Ini saya nggak tahu nih yang saya jalan atau enggak. Ini coba saya shutdown dulu. Ini saya tutup. Saya stop. Ya. Stop baru keluar ya. Stop dulu baru keluar. Kalau ada di sini ini bisa dikeluarkan dulu. Pak, izin Pak. Yuk. Laragon sama Heidi itu beda ya Pak? Atau Oh, enggak, Laragon itu servernya, Heidi itu front end. Ya. Ini kalau Laragon download yang atas yang full, dia sudah ada PHP MyAdmin. Kalau yang bawah enggak ada, dia harus nambah-nambah kalau yang bawah. Jadi kalau download yang bawah yang kecil, kita harus pakai PHP harus pakai Heidi. Ya, kalau yang atas dia udah ada internal enggak apa-apa. oh baik Pak. Ini udah Laragonnya udah tutup. Saya coba SAM-nya coba run as administrator. Mana? Kok nggak mau? Run as administrator coba. Ini saya juga belum tentu bisa ya. Ini tahun kemarin sudah jalan, terus saya uninstall semua. Nah, ini saya install ulang karena kan versi baru ya. Kalau kalian download berarti versi baru kan biasanya. Jadi ini harus. Nah, ini kan see more detail. Do you want to yes. Oke. Nah, ini coba seperti apa. Nah, ini coba jalan atau enggak. Jangan-jangan tidak jalan. Start apa sih-nya. Tada. Terus MySQL-nya di start. Perlu dua ini ya, yang dijalankan apa sih sama MySQL. Tapi kalau tadi waktu pakai SAM, MySQL-nya bisa jalan nggak, Mas? Nggak bisa juga, Pak. Oh, nggak bisa MySQL. ya. Iya, kalau nggak bisa nggak. Ini kalau misalnya MySQL apa sih-nya nggak jalan, MySQL-nya bisa dibuka pakai Heidi. Tapi kalau apa namanya apa sih-nya jalan, nah ini MySQL-nya bisa pakai PHP MyAdmin ya. Bisa pakai PHP MyAdmin ini default di lokal ya. Nah ini ya, ini PHP MyAdmin ini lokal ya. Nih, localhost PHP MyAdmin. Ini tampilannya sama dengan Heidi. Heidi kok Heidi Klum apa nih? Heidi oh PPS ini kali nggak mau ya, di mana sih Heidi FGH loh, tadi jalanin Heidi ada di mana? Jadi sama ya, dengan Heidi tadi. Sama dengan Heidi.
Cara menghentikannya nih stop dulu. Ya, stop. Ini kalau di start SQL-nya, ini lihat di sini portnya ya, portnya 3306. Ya, ini. Jadi nanti kalau di Heidi nanyain ini portnya, kalau kita klik admin, dia nggak mau karena apa saya belum jalan. Coba mau nggak? Ya, harusnya nggak mau. Nggak mau dia. Ya, kecuali ini dijalankan. Ini web server untuk lokal. Ini sudah jalan. Nah, ini kalau kita restart dia mau. Ya, mau. Ya, ini. Nah, ini kadang di sini nggak hilang ya. Kalau kita quit kadang nggak hilang. Baik, kita sampai di sini dulu ya. Nanti dicoba-coba kalau misalnya sum-nya tidak bisa pakai Laragon ya. Baik, Pak. Oke, sampai di sini dulu kita tutup kuliahnya. Ketemu lagi nanti minggu depan kalau bisa hari Selasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, mari. Terima kasih, Pak. Yuk, mari ya. Makasih.